hadir, ya. Pak Pulung, sehat Pak, ya, termasuk ini Pak Pulung nih, Jawa Timur, orang Kediri, ya. Rapat hari ini tidak memerlukan quorum Pak, karena tidak membuat kesimpulan ya. Kita mulai saja ya Pak ya. Dan kita nyatakan terbuka untuk umum. Jadi nanti Pak Kapolres Tabes akan memberikan penjelasan, ya. Nanti juga Pak Kabid Propam Polda Jawa Tengah juga kami berikan kesempatan untuk memberikan penjelasan terkait perkara tewasnya seorang pelajar Jawa Tengah, ya, yang ditembak anggota Polri, ya, yang saat ini kasusnya sudah ditangani baik konteks pidana maupun etika, ya Pak ya. Nanti dijelaskan. Ada yang dari Polda, dari Reskrim ada Pak? Oh Pak, siapa Pak tadi Pak? Helvi. Enggak ada sih sini. Halo. Nanti jelaskan juga. Jadi yang Bapak menjelaskan AKBP Helvi ya. Oke Pak, AKBP Helvi, Pak Aris, Pak Irwan. Pak Irwan itu kan terkait kejadiannya, ya kan ya, latar belakangnya apa, seperti bagaimana, lalu penanganannya kan di Polda langsung Pak ya, pidananya di Pak Helvi, ya, etiknya di Pak Aris, ya, supaya masyarakat tahu Pak. Jadi kami sampaikan bahwa forum ini, ya kan, kita memang tidak dalam konteks untuk menyudutkan pihak-pihak manapun, tapi justru kita ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman agar menyampaikan kepada publik apa adanya masalah yang terjadi, ya, dan bagaimana penanganannya ke depan. Mungkin itu pertama Pak Kapolres Tabes, ya, disampaikan Pak. Kalau tadi ada makalah, ya, paparan, ya bisa disampaikan. Saya pikir tidak perlu yang langsung pointer-pointernya aja Pak, ya, karena waktu kita terbatas. Lanjut Pak Kabid Propam Pak Aris, ya kan, Pak Helvi. Masing-masing mungkin ya 10 menit lah udah ya. Silakan, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Komisi 3, pimpinan sidang RDP, yang kami muliakan segenap anggota Komisi 3. Sebelum kami menjelaskan rangkaian peristiwa ini seperti apa, kemudian langkah-langkah penanganan pada kasus penembakan ataupun excessive action ini yang dilakukan oleh anggota kami pada kesempatan ini menyampaikan sekali lagi ucapan bela sungkawa kami atas nama Kepolisian Polrestabes Semarang atas berpulangnya Ananda Gama akibat ulah dan perbuatan yang tidak profesional dari anggota kami. Yang kedua, kami sebagai atasan Brigadir R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Semarang, terlebih keluarga besar almarhum Ananda Gama, dan atas segala tindakan dari anggota saya Brigadir R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, ataupun apapun bahasanya, saya siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, kami sudah menyiapkan materi terkait dengan kasus penembakan ini. Tolong dari admin mungkin bisa. Kami langsung kepada intinya Pak. Jadi di peristiwa ini jelas terlihat bagaimana tindakan dari anggota kami langsung ke menit ke-20. Ya, di sini di peristiwa ini ada kendaraan yang dikejar oleh kendaraan yang lain. Ada satu kendaraan yang dikejar oleh kendaraan lain, di mana si pengejar ini membawa senjata tajam. Inilah kemudian yang disaksikan oleh anggota, kemudian berniat untuk mengejar. Namun kemudian
yang dikejar itu masuk gang. Ada kira-kira 100 meter dari peristiwa ini. Bentar Pak. Ini anggota ini? Ini anggota Pak. Yang dipukul tadi? Dijatuh tadi? Di ini? Dipukul atau apa tadi? Pelan, mundur dikit. Ini anggota ya Pak ya? Siap. Ulangi dikit. Yang dia jatuh tadi kenapa? Detik ke 19 atau 20. Ya. Nah, di sini menit ke 20 sekian. Nah, ini anggota. Nah, ini anggota, Pak. Siap. Ini karena melihat ada yang dikejar, Pak. Oke. Kemudian Nah, dia ini ya, anggota ya, Pak ya? siap, betul. Oke. Nah, Nanti jatuh itu kenapa dia? bermaksud akan mengejar, Oke. mengikuti rombongan yang tadi yang bawa. Bentar. Nah, ini anggota Pak ya? Dia Siap, ini ya? betul. Oke, tunggu bentar. Namun belum sempat. Oh, dia sudah menghalangi supaya Ya, orang nggak kejar-kejaran. Belum sempat Oke. yang ngejar itu balik kanan lagi, Pak. Oh, jatuh tuh ya? Ya. Siap. Ngejar dia? Dia kemudian mengejar lagi, Pak, ke arah kanan. Oke. Mengejar si 3 motor tadi yang membawa sajam itu, Pak. Nah, posisi almarhum di peristiwa ini ada di motor pertama, Pak. Almarhum Gama. Siap, di posisi motor yang kedua di tengah. Nah, sampai dengan file ini kami dapatkan dari Alfamart ya. Alfamart yang di TKP ini. Ada beberapa dokumen lagi yang nanti dapat kami sampaikan, tapi prinsipnya kami datang bersama penyidik yang menangani peristiwa ini dari Propam, kemudian dari Direktorat Kriminal Umum. Sampai di sini mungkin Pak kami mempersilahkan kepada Kasubdit Jatanras untuk menjelaskan sejauh mana penanganan kasus penembakan ini. Oke, silakan. Siap, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati para anggota Komisi 3. Perkenalkan, nama kami AKBP Helmi, saat ini menjabat sebagai Kasubdit 3 Jatanras di Treskrim Polda Jawa Tengah. Mohon izin pimpinan, kami Polda Jawa Tengah menerima LP 338 dengan LP nomor 178 bulan 11 tahun 2024, di mana dengan pasal persangkaan yang ada dalam LP yaitu perkara 338 dan 351 ayat 3 dengan korban adalah saudara Gama. Peristiwa penembakan ini sendiri terjadi pada hari Minggu dini hari, yang mana ketika menerima LP dari Direktorat Krimum mencoba merangkai suatu peristiwa, di mana peristiwa itu bermula dari beberapa kumpulan anak-anak yang melakukan ajak tawuran melalui media sosial dan alat komunikasi. Ketika sampai di titik tempat pertemuan untuk terjadi tawuran, ajakan tawuran itu ada, menuju tempat TKP tawuran itu ada, akan tetapi proses untuk terjadinya tawuran tidak terjadi karena salah satu lawan itu membawa senjata tajam, sehingga lawan satunya mundur, sehingga terjadi proses mengejar sampai dengan TKP Alfamart. Pada saat sampai di TKP Alfamart, posisi anggota tadi berasal dari daerah Gunung Pati. Gunung Pati adalah daerah yang berlawanan dengan arah TKP. Pada saat itu anggota ini sempat dipepet oleh orang yang dikejar oleh 3 kendaraan sepeda motor. Kemudian anggota ini minggir ke arah badan jalan. Karena yang dikejar pertama tadi sudah masuk ke dalam gang, kemudian 3 orang sepeda motor ini berbalik lagi menuju ke TKP semula. Kemudian berhadapan dengan anggota ini ke arah tengah jalan. Dari arah sekitar
10 meter anggota berdasarkan keterangan yang sudah kita dapatkan melakukan tembakan peringatan 1 kali arah jam 11 dengan mengatakan polisi. Kemudian karena saking kencang, tembakan kedua mengenai almarhum saudara Gama yang berada di posisi tengah kendaraan pertama. Kemudian untuk kendaraan kedua dilakukan penembakan juga, tapi tidak ada korban. Kemudian tembakan ketiga mengenai tembakan terakhir keempat mengenai kendaraan terakhir dengan 1 peluru, tapi 2 korban yang kena. Untuk yang di joki keserempet wilayah dada, kemudian yang dibonceng pelurunya masuk dari tangan kiri, kemudian bersarang di tulang sebelah sini Bapak. Itu hasil penyelidikan kami. Saat ini sudah ada 11 orang anak saksi yang dijadikan saksi dan terduga pelanggar sudah kita ambil keterangan. Kemudian proses ekshumasi sudah kita lakukan pada hari Jumat minggu lalu dengan membuktikan bahwa korban Gama meninggal karena adanya proses penembakan. Pada saat proses ekshumasi ditemukan proyektil bersarang di bawah usus. Kemudian proyektil itu kita kirim ke Lafor beserta dengan BBSNP yang sudah diamankan oleh Bitpropam Polda Jateng. Kemudian hari ini kami akan mendapatkan keterangan dari dokter forensik dan dari pihak Lafor mengenai CNP dan proyektil yang kemarin sudah kita kirim. Setelah itu nanti malam direncanakan akan dilakukan olah TKP untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi. Setelah olah TKP dan mendapat keterangan ahli dari Ditreskrimum Polda Jateng akan melakukan penetapan terhadap tersangka, di mana saat ini tersangka sudah dilakukan patsus oleh Bitpropam Polda Jawa Tengah. Mungkin itu gambaran peristiwa dan penyidikan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Siap. Kami persilakan kepada Bapak. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi 3 Pimpinan Sidang RDP, yang kami hormati seluruh peserta sidang yang berbahagia, mohon izin menambahkan terkait dengan kejadian sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Kapolres Tabes maupun Kasubdit 3. Kami sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap beberapa saksi maupun kepada terduga sendiri. Yang intinya bahwa kejadian membenarkan bahwa kejadian tersebut, penembakan tersebut yang dilakukan oleh saudara Aibda RZ sebanyak 4 kali pada tanggal 24 November pukul 00 kurang lebih 22 di depan Alfamart, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Perbuatan terduga pelanggar terekam oleh bukti elektronik yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres Tabes. Kemudian akibat penembakannya dilakukan terduga pelanggar mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Kemudian penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi, dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari kantor kemudian bertemu dengan 1 kendaraan yang dikejar oleh 3 kendaraan yang diterangkan oleh Bapak Kapolres Tabes. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati 1 kendaraan yang dikejar kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet, dan akhirnya hingga terduga pelanggar menunggu seperti yang dijelaskan Pak Kapolres Tabes, menunggu 3 orang ini putar balik kurang lebih seperti itu sehingga terjadilah penembakan. Terduga pelanggar telah melanggar Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api, dan kita juga telah terapkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 dan Perpol 7 tahun 2022 tentang kode etik kepolisian. Dan kepada terduga pelanggar
pelanggar hanya tinggal menunggu sidang kode etik yang seyogyanya kami laksanakan di hari ini, kami tunda untuk kami laksanakan di hari selanjutnya. Demikian yang kami perlu sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.